Ya, saudara, itu tadi kita saksikan nyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga prosesi mengeningkan cipta dalam puncak HUT ke-17 Partai Gerindra. Dan kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro untuk membahas terkait dengan rangkaian acara dari HUT Partai Gerindra. Selamat pagi, Mas Agung. Mbak Okta, pemirsa semua. Ya, Mas Agung, menarik untuk melihat bagaimana rangkaian acara dari HUT Gerindra, dan tadi juga jurnalis Kompas TV Renata Panggaro mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali dipilih menjadi ketum Gerindra dan juga dicalonkan menjadi capres di 2029. Tanggapan Anda? Iya, agak mengagetkan ya, karena memang saya kira hanya sekedar mengukuhkan beliau sebagai ketum Gerindra kembali, tapi ternyata ada deklarasi pencapresan untuk periode kedua beliau ya, 2029-2034. Di tengah beliau baru saja memimpin di 3 bulan pertamanya, sehingga ini sebagai kejutan lah bagi publik ya, bahwa Gerindra sudah punya capres, pun bagi internal koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, mau nggak mau teman-teman Kim Plus sudah disodorkan nama nih capres atas nama Pak Prabowo kembali. Agak susah menolak kalau misalkan mereka sudah punya di depan halaman rumahnya orang yang selama ini berada di dekat mereka seperti itu, sehingga bagi lawan-lawan yang lain yang memang tidak berada di dalam Kim, ini sebuah tantangan politik yang besar ya. Kalau misalnya mereka tidak juga mempersiapkan dari sekarang, walaupun tidak perlu dideklarasikan, tapi minimal mereka sudah tahu siapa lawan yang kelak dihadapinya. Dan di sisi minusnya memang ya, bagi Pak Prabowo ini bisa jadi masukan bagi lawan-lawan politiknya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan beliau. Karena kan idealnya politik elektoral itu disembunyikan ya jagoannya. Sehingga muncul elemen of surprise atau wow factor yang bisa membuat ya lawan yang akan bertanding nanti bisa ya tidak punya kesempatan untuk mempersiapkan beragam manuver untuk mengalahkan beliau seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang, maka elemen of surprise dan wow factornya menjadi berkurang, Mbak Okta. Nah, itu sebuah kekurangannya juga. Tapi dengan demikian memang dari sekarang otomatis Pak Prabowo mesti mengkondisikan ya kabinetnya, dirinya maupun lingkungan ekosistem politiknya untuk benar-benar bekerja dengan habis-habisan profesional, membuktikan bahwa beliau memang pantas untuk dipilih lagi di periode keduanya seperti itu. Oke, artinya ini bisa jadi nabung modal politik begitu kan, bisa dikatakan untuk Presiden Prabowo ke depan karena sudah dicalonkan begitu menjadi capres di 2029. Betul, betul. Jadi ya hari demi hari nanti ini ibarat bagaimana memupuk ya insentif elektoral bagi Pak Prabowo di tengah publik supaya ya tetap perform terus. Nah, otomatis kabinet merah putih, menteri-menterinya nggak ada pilihan untuk tidak bekerja dengan perform juga. Kalau misalkan bermasalah atau menjadi beban, ya pilihannya diganti, Mbak Okta. Jadi ini yang memang menarik untuk dicermati terus. Karena memang ekosistem politik kita di sistem ini sekarang kan presidensial threshold 20% itu dihapus ya. Jadi tidak ada pilihan lain, beliau harus mempersiapkan dari sekarang bersama juga dengan calon-calon yang mengintip siapa nih ya memang besok menjadi lawan sepadannya. Ya akhirnya kalau misalkan kondisinya seperti sekarang ya, apalagi beliau diapit oleh Pak Jokowi dengan Mas Gibran, dan koalisi besarnya seperti itu tersisa di seberang PDIP, dan mungkin calon lawan yang kemarin tersisa ya Anies Baswedan seperti itu. Jadi sementara atau sampai hari ini yang potensial menjadi lawan beliau ya PDIP atau kelompok Mas Anies seperti itu. Jadi ini sebagai kabar terbaru lah, walaupun memang ya kita kaget juga, ini masih memulai pemerintahan 3 bulan sudah bicara soal pilpres, capres dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi menarik soal bagaimana putusan MK di awal tahun soal presidensial threshold itu 0%. Ini tentu jadi tantangan sendiri. Apakah penetapan Prabowo itu bisa dikatakan untuk menjaga suara dukungan, Mas Agung? Ya, otomatis ya Mbak, karena memang dalam konteks sistem presidensial multipartai ekstrim ini ya, presiden yang sedang menjabat saat sekarang diuntungkan, apalagi ada landasan historiknya. Kita tahu ya Pak SBY juga dengan mudah terpilih di periode keduanya, bahkan melampaui ya elektabilitas beliau.
Kemudian Pak Jokowi juga demikian sangat tinggi ketika di periode keduanya. Nah, saya kira landasan historik itulah yang membuat Pak Prabowo maksud saya memilih untuk maju lagi di periode kedua dilihat oleh kader-kadernya karena akan sangat mubazir bila itu tidak dimanfaatkan dan dioptimalkan. Cuman memang waktunya atau durasinya terlalu cepat untuk dideklarasikan ya. 3 bulan pemerintahan berjalan dan ini juga baru pertama saya lihat peristiwanya seperti itu. Jadi ya it's okay, ada landasan historiknya, landasan sosiologisnya ada approval rating yang sangat tinggi dari publik kepada pemerintahan Pak Prabowo di 3 bulan pertamanya dari beragam lembaga survei. Nah, yang ketiga landasannya adalah landasan politisnya karena hari ini beliau didukung koalisi hegemonik ya 80% lebih lewat koalisi Indonesia Maju Plus dan itu sedikit banyak memberi kepercayaan diri yang tinggi kepada beliau beserta Gerindra bahwa kenapa nggak sekarang momentumnya kita afirmatif, kita kondisikan supaya seluruh elit politik, seluruh publik juga akan mahfum karena apa? Karena mereka juga butuh stabilitas politik. Kemudian juga mereka butuh keberlanjutan dan di saat yang sama ya Gerindra juga butuh sosok supaya apa? Partainya terus membesar, ya kader-kadernya semakin solid dan di luar itu semua ya mereka berharap bahwa akan banyak sumber daya ataupun insentif lainnya yang bisa mereka terima seperti itu. Didukung mayoritas parpol atau yang tergabung dalam Kimples saat ini, Mas Agung. Gimana menjaga kesolidan dari Kimples itu sendiri? Ada wacana juga koalisi permanen setelah pertemuan Prabowo kemarin dengan parpol Kimples. Tanggapan Anda? Iya, koalisi di kita memang menarik ya. Tapi kalau dipermanenkan saya kira agak susah karena begitu dinamis dan luasnya beragam kepentingan tersebut termasuk aspirasi yang berkembang baik di tingkat elit maupun publik. Jadi ini akan diuji Mbak Okta dengan perilaku-perilaku elit di internal Kimples ya. Apakah memang sudah sesuai dengan harapan Pak Prabowo atau tidak dan itu bisa tergambar nanti dari lakon para menterinya di kabinet. Karena itu diisi oleh ketum-ketum partai Kimples seperti itu sebagian besar. Apakah memang sudah sesuai dengan landasan etis dan landasan yuridis? Ya kalau mereka bermasalah dalam konteks etis dan yuridis ya kayaknya agak susah dipertahankan. Itu satu. Yang kedua lewat kebijakan-kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Apakah para menteri ini paham fasih ya untuk memastikan tidak ada pro kontra atau kegaduhan yang timbul sebagaimana ya peristiwa-peristiwa sebelumnya ya PPN 12%, kemudian soal LPG 3 kg, kini bicara efisiensi. Apakah mereka siap dengan wacana-wacana populis Pak Prabowo yang itu sedikit banyak akan membuat mereka gagap yang itu memang mau nggak mau adaptasi harus cepat seperti itu. Kalau enggak ya ditinggal. Nah, jadi ujian bagi koalisi Indonesia Maju Plus ke depan itu sebenarnya dari internal mereka sendiri. Apakah perilaku mereka bisa dijaga? Apakah mereka siap dengan beragam kebijakan Pak Prabowo? Dan yang ketiga, apakah mereka siap dengan gaya kepemimpinan Pak Prabowo, Mbak Okta? Ya kalau memang mereka siap, ya ini lanjut. Tapi kalau nggak bisa bubar di tengah jalan atau layu sebelum berkembang, seperti itu. Oke, Mas Agung, kalau dilihat saat ini parpol-parpol yang tergabung atau tokoh-tokoh yang ada di kabinet begitu sudah siap belum mengikuti cara kerja dari Presiden Prabowo? Kalau tadi dikatakan kalau kita kembali lagi soal ini kayaknya lagi jadi apa ya masa pemerintahan yang nabung modal elektoral juga nih buat Prabowo ke depan karena dicalonkan menjadi capres. Ya 3 bulan pertama kemarin memang kita lihat ya pola koordinasi, komunikasi dan sinkronisasinya masih agak gagap ya Mbak. Jadi ini memang memberikan arahan di tengah publik bahwa masih muncul kegaduhan ya hiruk pikuk ya yang luar biasa dan ini ke depan perlu diredam dan dikondisikan supaya tidak terulang kembali seperti itu. Jadi saya melihat 3 bulan pertamanya ini Kabinet Merah Putih masih masuk pada fase adaptasi ya dan harapannya ya tidak perlu berlama-lama lagi 3 bulan berikutnya karena kalau misalkan terus demikian ini juga bisa mengganggu ya reputasi, citra, approval rating bahkan elektabilitas Pak Prabowo kalau beliau tidak bisa mengkondisikan ya kabinetnya menjadi semacam super team Mbak Okta ya. Jadi saya melihat Pak Prabowo ini masih one man show 3 bulan pertama kemarin. Ada masalah beliau yang maju, ada masalah beliau yang selesaikan. Tapi 3 bulan berikutnya nggak boleh kayak gitu lagi. Ya beliau harus memastikan kabinetnya birokrasi
narasi di dalamnya itu perform sebagaimana beliau perform. Nah, ini tantangan beliau sebagai presiden dan harapannya ini bisa dituntaskan seperti itu. Oke, Mas Agung, tapi kalau melihat bagaimana Presiden Prabowo ini kan baru menjabat, kemudian sudah Gerindra sudah ibaratnya gembar-gembor untuk mencalonkan jadi capres di 2029. Ini bisa akan bias tidak sih di dalam pemerintahan nantinya? Kemudian apakah ini menjadi langkah yang terlalu berani dari Gerindra? Kalau tadi Mas Agung katakan ini politik ya sifatnya dinamis gitu, bisa jadi sekarang akur, nanti gimana, akan ada pro kontra lagi kah di dalam Kipres itu sendiri? Ya, Gerindra ini memang punya kebiasaan ya di periode sebelumnya juga mendeklarasikan Pak Prabowo lebih awal sebagai capres ya. Ini berarti sudah keempat kalinya Gerindra melakukan itu dan 2 kali sebelumnya Gerindra belum berhasil menang Pilpres, tapi setelah itu ya Gerindra bisa mendudukan Pak Prabowo sebagai presiden dan itu ingin mereka lanjutkan semacam itu. Dan ini memang punya resiko tersendiri Mbak Okta, seperti saya ungkapkan bahwa ketika ya sebuah partai mendeklarasikan lebih awal kandidatnya, calonnya, jagoannya, maka kemungkinan dibaca dengan utuh oleh lawan-lawan politiknya akan semakin mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak bisa dimungkiri para menteri di kabinet merah putih nanti akan digenjot habis-habisan, harus perform seterusnya. Padahal kita tahu ritme kinerja manusia itu kan up and down ya. Gak bisa terus-terusan bagus, nggak bisa juga terus-terusan jelek. Jadi ini turun naik lah. Itu bagaimana manajemen kabinet merah putih supaya bisa menjaga performa mereka agar stabil. Nah, ini tantangan tersendiri dan ya agak memang luar biasa nanti standar kerjanya kalau saya lihat, karena pilihannya kan kebijakan-kebijakan populis seperti itu. Jadi Pak Prabowo justru akan menghadapi tantangan dari internal sekaligus dengan eksternal. Bagaimana mensinkronkan ya stabilitas kerja yang bisa optimal dengan tuntutan dan harapan publik yang cukup tinggi dari pemerintahan Pak Prabowo seperti itu. Dan itu akan kita lihat ke depan bagaimana sinkronisasinya ya, pola-pola titik temunya supaya minimalnya ya beliau bisa menyeimbangkan aspirasi di tingkat elit dengan aspirasi di tingkat grassroots seperti itu. Oke, ini jadi dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa jadi kalau pemerintahannya baik ya, berarti nama Presiden Prabowo juga akan baik untuk menjadi capres. Tapi di satu sini bisa jadi peluru gitu untuk lawan politik nantinya, karena memang sudah diumumkan menjadi capres di 2029.